A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Aja'altum siqayatal haji wa imaratal masjidil harami kaman amana billahi wal yawmil akhir wa jahada fi sabilillah. La yastawuna 'indallah. Wallahu la yahdil qawmal zalimin. Alladzina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillahi bi amwalihim wa anfusihim a'zamu darajatan 'indallah. Wa ulaika humul faizun. Ada altum ana to gawe sira kabeh to ngukumi sira kabeh. Ada altum ana to ngukumi sira kabeh to gawe sira kabeh maksudnya ngukumi. Sika yakal haji ing tukang pengairane ngomong haji, tukang ngurusi pengairane yang sing haji. Wa imaratal masjidil haram lan wong sing rumat masjid haram. Ahla dalika tegese wong sing bidani sikoyatal haji lan imaratal masjidil haram. Ajal semono pengukumi sira kabeh sikoyatal haji ing wong sing manitiani pengairane wong sing haji wa imaratal masjidil haram. Lan wong sing ngrumat masjid haram. Ahla dalika tegese sing bidani mengkono-mengkono sikoyatal haji lan imaratal masjidil haram. Mbok hukumi to mbok posisekno kaman kaya dene wong. Amana kang iman sapa man billahi lan Allah wal yaumil akhir lan dina akhir. Wa jahadalan jihad sapa man bisa billah ing dalam jalan Allah. La yastawuna indahu. La yastawuna ora padha, ora sederajat sapa sikaya tal fadilan man amana billah. La taura ora sederajat sapa niku maksude sakil hak kalian man amanah billah inda wahi mungguwe Allah fil fadli ing dalam keutamaane wallahu ta'ala wilayah jiran nijuna sapa Allah al-qaum al-zalimina ing kaum sing dolen-dolen kabeh ail kafirina sing kaum ingkang kafir. Nazala tumurun apa ikilah ayat dan kelawan nolaknya nolak alaman yang atas wong olah kang ucap sokoman jadi kaya mengkono apa ini istiwa usiko ya kal hak ini maksudnya dari kaya mengkono fadlu sakil hak alaman amanah billah mungkin kalau terangkan bahwa timan itu alat batu itu saya takbir zaman TCKP itu alat batu saya takbir zaman TCKP itu saya takbir alladzina amanu wong sing iman wa jarulan ingkang hijrah sapa man wa jarulan ingkang jihad sapa man fisabilillah dalam jalan Allah di amwali kelawan dunya-dunyane manwaan fisihin lan awak-awake utawa jiwane man wong sing iman dan jihad iku agama luwih gedhe apane darajatan apane derajate utawa kasane derajate rubatan tegese derajate ing dawuh munggu Allah bin ghairihim tinimbang liyane man amana billah wa ulai kau te mengkono-mengkono man dunia ulai kayu alfaidina sing bejo kabeh ayu dhafiruna sing berkolek kabeh bil khairi lan kaafian yubashiruhum nyeneng-nyeneng nogum ing alladzina amanu sapa rabbuhum pangerane alladzina amanu oleh nyenengno bi rahmatin kelawan anane rahmat minggu sanging apa waridwan lan den seneng-seneng kelawan keridhonan ridane Allah wa jannatin lan pira-pira swarga lalu kang tetep di alladzina amanu dia ing dalam jannah naimun te kenikmatan mukimun ingkang abadi imun ingkang abadi khalidina halil lan kabeh halun muqaddaratun kang kira-kira ana dia ing dalam jannah abadi ing dalam selawase inna wa ta'ala Allah iku indawi ana ing kersane Allah ajrun te ganjaran Allah ingkang aku wa nazala lan tumurun iman ing dalam wong karo kang ninggal sapa man al-hijrah tan hijrah gak gelem pindah Madinah zaman iku liat li ahlihi krono abot keluargane mas wa tijarah lan perdagangan mas apa sing tumurun ayat ya ayyuhalladzina amanu eling-eling wong sing iman lan tetep iku ngalap sira kabeh abakum ing pira-pira bapak-bapak sira kabeh wa ikhwanakum lan dulur-dulur sira kabeh mbok alap mbok posisekno auya hale dadi wong-wong sing mbok aboti mbok sayangi kasihani ini sahabbu lamun padha milih sapa abak lan ikhwan Ikhtaru tegese milih sapa adalah ikhwan al-kufra ing kekafiran alal iman ing alahno ing atase keimanan. Waman te sapane wong ya tawal lagu miku ngangkat kekasih sapa mandum ing alladzina tahabbul kufra alal iman iki.
Mingkum sangi sira kabeh faulai kamu kote mengkono man punya mulai ka iku asli mulai sing dalem kabeh. Kulo ngucap sira Muhammad ingkang lamun ana sapa agakum bapak-bapak sira kabeh wa abnaukum lan anak-anak sira kabeh. Wa ikhwanukum lan keluarga atau dulur-dulur sira kabeh wa azwajukum lan pasangan-pasangan sira kabeh, bojo utawa pasangan wa asyiratukum lan keluarga kerabat sira kabeh. Akribau tegese kerabat-kerabat sira kabeh wa fikiratin wa asyiratukum ngene jamak. Wa amalun lan pira-pira dunya. Iktaraf tumuha kang golek sira kabeh ing amal, iktasab tumuha tegese golek sira kabeh ing amal. Wa tijaratun lan dagangan taksona kang kuwatir sira kabeh kata ing ora mlakune tijarah. Agama nifaqiha tegese ora anane berkembange tijarah. Wa masakin lan pira-pira tempat. Wa masakin lan pira-pira tempat atau alamat domisili masakin. Tardona ingkang seneng sira kabeh ing masakin. Ketika bapak kalian, saudara, tempat rumah dan sebagainya, iku akak iku luwih kasenengi ilaikum maring sira kabeh. Minawai dibanding Allah wa rasulihi lan utusane Allah. Wa jihad lan dibanding jihad fisabilihi ing dalam dalane Allah. Faqat tumongko lungguh sira kabeh li ajrihi krana arae dalik. Maksudnya demi yang sudah disebut kabeh wae. Kue nunggu utawa pasif anu hijrati sanging hijrah wal jihad lan jihad. Fatara batu mongko nunggu sira kabeh intasiru dise nunggu sira kabeh. Hatta ya singgo gawe keputusan atau hatta ya sing menekakno sapa Allah piamrihi lan keputusane Allah. Tadi benar, utai ayat hatta ya Allah iku ngintini dadi napa terus meden-meden lagu kedua kufar atau lagu kedua mantar kal hijrah. Wa wa Allah layak diuran nunjukno sapa wa al qaumal fasikin kaum sing fasik-fasik. Wa wa layak diuran nunjukno sapa wa al qaumal fasikin kaum sing fasik-fasik. Iki ayat terakhir sing menerangkan masalah Ka'bah. Jadi itu pun masalah umum. Jadi masalah Ka'bah diterangkan terakhir ayat ini. Mungkin wonten malih dibahas tapi sing masalah hukum-hukum pokok pun terakhir. Jadi ini pun kalau terangkan di masalah baru kami satu maklumat dari Allah bahwa haji maupun sistem yang terkait dengan Ka'bah itu dibenahi aturan-aturan tawaf dan sebagainya sausé pasca surat Allah Taubat. Ini pun kalau terangkan menyangkut dulu itu yang tawaf di Ka'bah itu berwudu, gitu. Napa telan? Saat ini kalau terangkan masalah kasta yang diciptakan. Ada altum jika ya kalau haji wa imaratul masjidil haram. Kalau menerangkan bolak-balik ya, rata-rata kalau orang alim takbir itu tidak begitu ngotot untuk misalnya haji. Dulu itu ada anggapan kalau orang kok merawat Ka'bah itu berarti kaktanya tinggi atau orang yang punya kelas tinggi. Karena Ka'bah adalah asbalul jiko. Cara orang kuno itu Rasul Arbi itu seribumi loh. Nah ngono sing ngurusi itu seribumi ya sangat terhormat. Sementara karena posisi Nabi Muhammad dan Sayyidina Ali zaman itu Ali juga Islam. Karena dia ini dianggap katanya rendah, kok merumat Ka'bah, sekedar ibadah tenggiri Ka'bah, bukan apa? Ini ruangan malah diusir saking Mekah, diusir saking apa? Ini ruangan tenan, orang Islam tidak salah Pak. Terus teori yang berkembang, nak Ka'bah itu tempat terhormat. Mestinya yang bisa merawat Ka'bah hanya orang-orang yang terhormat. Nak ngono wong sing tersingkir sangka kesempatan merawat Ka'bah dianggap wong bisa. Dalam konteks saat itu tentu Nabi Muhammad dan Sayyidina. Akhirnya kelompok Sayyid Abbas zaman itu sudah kafir. Kelompok Abu Jahal CS, kelompok Umayyah, Rabi'ah, tambah bangga. Delok oleh Muhammad. Nak pancen dekne wong kabeh, mestine diketir iso merawat apa? Berhubung dia wong elek, itu iso merawat. Akhirnya mereka ini mengklaim lebih terhormat dibanding Sayyidina Ali, dibanding Nabi Muhammad. Terutama tiang-tiang yang memanitiani panitia haji. Jadi perlu diketahui haji itu ibadah sing zaman jahiliyah
ditetapkan juga setelah Islam. Jadi haji bergabung oleh Nabi Adam, Nabi Ibrahim sampai zaman apa? Jahiliyah. Tentu dengan banyak penyimpangan. Mohon terang. Sebab itu kehormatan Ka'bah itu sebetulnya bukan secara fisik karena Ka'bahnya, tapi karena iman. Kalau orang itu tidak iman, maka tidak ada kehormatan apa? Ka'bah. Ini perlu diketahui. Kau saat ini kamu ngotot, sholatnya orang bener ngotot haji. Nah haji tidak 30 juta direwangi. KPIH kursus 2 juta direwangi, tapi uang kan kursus sholat 2 juta berarti. Paham ya? Tambah kurang kursus sholat ngantin tidak bisa. Padahal gue kursus haji, kira-kira tiga. Lalu rot-rot yang alim-alim takbir itu akan kasih rapati semangat. Pulau itu entah berapa kali tawan itu yang kasih. Sampai kalau bekerja temu kampus itu saya ini juga. Jenengan kasih mana? Aku kasih senang aku yang buat bukan dari perintah pengeran. Itu bukan tanpa alasan, ya jelas hati tetap wajib. Kalau kapan-kapan ini, karena diketir video, harusnya tidak wajib. Dari kalau itu tetap wajib. Nah, kapan-kapan juga tetap wajib. Begini kalau terang. Ini bersama ngerti sejarah. Ka'bah dulu itu sudah lama menyimpang. Jika orang Mekah itu tahunya Ka'bah itu aset ekonomi. Ini gue nggak tahu teman-teman tidak salah. Ka'bah sudah menjadi daya tarik sedemikian rupa, sehingga punya daya tarik wisata, yaitu yang disebut mausimul haji. Sampai sekarang orang Arab ada yang musim haji, apa? Musim ada. Karena potensi wisata di Ka'bah itu tinggi, dianggap orang Mekah itu bisa makan karena jual Ka'bah, jual daya tarik Ka'bah. Karena semua kabilah seputar Timur Tengah ingin apa haji. Sehingga kedenpat wong Quraisy menguasai Ka'bah dengan format-format, dengan mitos-mitos ini menyimpang, yaitu dikuasai Abu Jahal. Sebab itu zaman Abai Kanjeng Nabi Abdul Sinten niku Abraha tertarik menguasai Ka'bah, paling enggak menghancurkan Ka'bah. Dia iri. Wong Mekah itu enake, tanahe tanduk, modal adol Ka'bah dari penyambung notok langit iso diduwe. Jadi dia kabar tandingan, dia kabar apa? Dia kabar tandingan, soalnya gak menarik. Dia kalah dekat kuno, mereka radarani Al-Baitul Atiq, rumah di nopo kuno. Wah, akhirnya dari Abdawan, angin aturannya menarik, gampang. Yang menarik dihancur, no. Ini dua kebijakan Abda, yang dikenal Ashabul Fil, pasukan gajah, kemudian hancur nopo. Mereka nak Abda hancur, berarti potensi wisata haji ke Mekah tidak ada. Nanti dialihkan ke nopo Habah. Era itu terkenal peristiwa Ashabul Fil. Itu kurang ajar. Sebetulnya sentimen kabilah di luar Quraisy itu dengan Ka'bah itu sensitif sekali. Begitu juga menyangkut air Zam-Zam. Abdul Muthalib itu disebut waman hafaroh bi Zam-Zam. Nah, tenggene Alfian itu Abdul Muthalib disebut waman hafaroh bi Zam-Zam. Orang yang menemukan ulang sumber nopo. Kok bila seputar Mekah berhenti. Nah, daya tariknya Mekah mergo Ka'bah be Zam-Zam. Iya supaya Zam-Zam itu disupport. Jadi wong usaha itu ana sing akal-akal ngirim delegasi kan nyumpet. Semua bertahun-tahun dan itu kesupport. Sampai era Abdul Muthalib lewat mimpi ditemukan lagi. Makanya Zam-Zam itu terus kecelok. Dimulai ke Abdul Muthalib. Sebetulnya bukan bikinnya, tapi menemukan ulang. Kenapa kayak menemukan apa? Ulang. Melalui disebut waman hafarot biro apa? Ya, saat ini jadi masalah sosial global saat ini. Kalau terang mau bolak-balik. Kalau terang ngaji tentang ini kalau terang. Umpama orang ikhlas, apa rawan ini ya? Kalau mau orang ikhlas, apa jadi orang Islam rugi. Wah, umpama orang ikhlas, apa jadi orang Islam rugi. Mereka begini ya, tempat paling sakral pun pada akhirnya nanti jadi aset ekonomi. Ketika Ka'bah mendatangkan aset ekonomi karena orang berduyun-duyun ke situ, mau ditandingi Abraha. Dia mau ditandingi apa? Kemudian era Nabi Muhammad, setelah Nabi Muhammad jaya, gak ada Fatih Mekah. Ini benar. Kabilah-kabilah yang iman kepada Nabi, itu menganggap Nabi itu aset ekonomi. Mereka nak ana apa sentral itu akeh wong tuwa, akeh pergerakan sosial, wong berdiri ke Nabi Muhammad.
Gue jaga setelah Allah. Cara ini mau sono waktu. Yaiku wong sakit ngerayu kanjeng Nabi ya Rasulullah. Sakit itu daerah tertiga. Supaya maju gue dengan umum nak sakit itu kota suci. Lah kok wong takok, kondo nak pangeran bingung. Jadi Nabi tidak korupsi. Maklumat kok nak sakit kota nopo. Itu sampai dari ayat wa inka julayat sinu naka adillahi awhayna ilaika ditafsir ya alena ghaira wa idzal lataquduka nopo khalil. Sejarah sakit berulang tentang Kristiani. Mulai sih, angker kota suci mesti daya tarik itu. Ini kalau cerita kuno. Akhirnya Nabi buatan turun, Nabi itu Nabi orang-orang ngomong sing di luar prosedur wahyu. Kota suci Mekah yang Mekah tok. Walhasil orang sakit gak diduruti. Belum. Mereka ngomong Nabi Hikmah. Nabi yang terkenal apian nuruti karepe. Nanti diduruti karepe dari atas nomor. Ya zaman saja tak terang. Sejarah dunia membuktikan teori ini benar. Wong Eropa kan dunia roh karepe. Nabi Isa lahirnya seputar Bethlehem, Berbeda jauh para Basilika, Gunung Zion, pokoknya kawasan Ibrahim, kawasan kawasan pokoknya keluyar-keluyar Nabi Isa ya kawasan mereka, paham ya? Basilika, nopo Bethlehem, nopo Berbeda jauh, kawasan-kawasan. Tapi karena politik, walhasil dari kota suci Kristen itu Roma. Kalau sudah jadi kota suci, ya ada daya tarik. Ada misa, kemudian mendatangkan devisa. Ada misa orang berduyun-duyun ke Roma. Dan Roma ini bukan klub player, tak? Gue Francisco Totti, oleh AS Roma. Klub apa sih Pak? Tapi ujung-ujung menjelma jadi kota apa? Suci. Padahal orang Kristen tak dunia, ujungnya kota suci yang terkait Yesus, di kawasan Udi Palestina. Terus diteruskan tenggene firqah Islam, ini Syiah. Delalah Arab Saudi dikuasai Wahabi. Wahabi bawa partai yang bisa nopo ora tertera kowe lan tafsir. Pokoke dikuasai nopo? Wali zaman ana tragedi Husain. Ning diwan berpapas sentral kena dijuit. Akhirnya Karbala jadi kota suci. Karbala makmur. Sampai saiki Irak ganjur lebur, nak Karbala tetap makmur. Orang enggak berani ngusik Karbala karena sensitif kota suci ini wong Syiah. Di Amerika, di apa macam-macam, wong Syiah mati-matian satu itu. Mergo Karbala jaga kota apa? Itu pentingnya kota barani apa? Teng Indonesia gimana? Gunung ngisor wit gede kok. Akhirnya kono disebut ana Mbah Wali sapa ning kono. Itu wae. Ya dari kota nopo ekonomi. Jadi mulai bisa Nabi Ka'bah Wali mulai dhisik nasibe didol mbek wong sing ora ikhlas. Mulane kalau ngomong wong ora ikhlas oleh iman rugi. Mergo Nabi ya didol, kota suci yen apa? Mulane Allah ngendikan wong sing ngurusi Ka'bah, sing ngurusi Masjid Haram, agar gak iman, derajate ora penting mbek sing iki. Man layak tahu apa? Gak level dari pengiran gak level. Tukang ngurusi Ka'bah, kok bandhe wong sing iman gak level. Saking bukane Allah, berkat tempat suci itu jadi pusat-pusat sentra-sentra napa ekonomi. Apa sing ngoten? Dan sekarang coba di dunia itu kota suci berapa? Berapa sesuatu yang dikatakan suci kemudian jadi aset ekonomi? Di Buddha ada Borobudur. Nanti di Syiah ada Karbala. Di Islam ada Mekah. Di Kristen ada Roma. Nanti di Buddha itu ada puri-puri dan sebagainya. Malah ketika ulama-ulama tasawuf umpama ora ana ikhlas ora ana iman. Karena itu tadi meskipun kok lain nanti akan pada akhirnya jadi aset ekonomi. Jadi aset apa? Pelatihan mana sih kita di duit, jadi pelatihan surat khusus jadi duit, dan zaman akhir. Konser jadi duit, istiwa tahu bro jadi. Pengerak sama mau tentu sekolah serakan. Masuk di rasa terus kamu jadi duit, soalnya zaman. Itu ada pun kau cenderung. Paham ya? Ini kumpul kuno. Sebab itu Allah buka ketika uang-uang sing ngurusi Ka'bah hanya karena Ka'bah sesuatu yang terhormat, merasa Ka'bahnya lebih tinggi dibanding uang sing iman. Ka'bah tetap terhormat, tapi yang ngurusi atas nama mafia uang ini tetap uang hina, uang apa?
Kalau buatan kritik kabeh ya, buatan dukung gitu. Oh ini hukum, ini saya apa? Ya ini memang begitu fenomena dunia. Coba sekarang, kota suci itu berapa yang diciptakan umat manusia? Ada Gunung Zion, ada Basilika, ada Roma, ada Ka'bah, ada Medina, ada Borobudur, ada apa? Makanya wiridan dalam haji itu sudah didesain sedemikian rupa oleh Nabi Muhammad untuk menghilangkan itu semua. Labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika lak innal hamda wa ni'mata laka wal mulka ya laka la syarika lak. Itu yang penting, pengakuan akan tauhid. Jadi semua ibadah haji itu sebetulnya kan pengakuan akan tauhid. Tapi kita malah ribet, maksa ngaku hajar aswad, maksa sholat yang multazam, maksa sholat yang makam apa? Sampai di ruang itu soal macam-macam. Itu buat tenang misalnya. Dari dulu itu lama murid dulu itu mengatakan nak nganggo ngandel cukup pakai isyarat. Sing cara bahasa gaul ya jauh. Itu mulai dulu itu sudah gitu. Itu zaman ulama dulu itu sudah mendesak kalau tidak bisa isyarat dari jauh acara biadil orang kobelan apa? Biadil. Luar gampang. Tapi orang kan tidak marem kalau tidak ngambung apa. Paham gitu. Terus niku kenapa Ka'bah itu begitu begitu didewa-dewakan oleh abad zaman modern Islam. Sebenarnya faktornya ada ekonomi. Karena orang-orang di sekeliling Ka'bah kemudian bisa menentukan format cara takor. Ini rumah teman. Format cara apa? Jadi itu lewat maja'allahu mubashirati wala sa'idati wala wasilati wala. Hewan yang disajikan untuk Ka'bah itu syaratnya. Contoh yang lembu. Orang tahu dipadani, orang tahu dua anak. Pokoknya gendut sempurna. Padahal kalau es disembelih ning kono sing mangan daging api tetap saja hasil Ka'bah tuan-tuan terhormat. Sampai Quran buka. Wa qalu hadhihi at'amu wa harsun hijrun la ya'tamuha illa man nasa'u bi zamihim wa at'amu nusuhibat zuhuruha wa an'amul ayat turunat mawali alaiha fira'an wa. Jadi sadanatil Ka'bah cerita misalnya Abu Jahal kan kok ngarep ngen dulungnya Abdul Hakam dari Islam namanya apa? Abdul Hakam. Terus Islam menggelari ini Abu Sinten dua geng sing saya niku ujung-ujungnya sing mangan di para tokoe dong ya geng sing apik tetep mursite atau sing minten sing mulai akhirnya tokoh-tokoh ini iso manipulasi rakyat Jogowo. Ora oleh ditumpari, ben isi orisinil. Majalah bakhirati wala saibati wala wasilati. Wes ngono kok gunting, kupinge kok gunting dikai alamat. Artinya di alamat itu onto sing dinadaro kanggo Ka'bah, sale wonge bangkrut lah iso ngedol. Mergo dianggap wis enak kok. Moe walhasil gak ora rugi, gak ora apa. Selalu diberikan Ka'bah. Ampun, walhasil akhirnya nguntungno sak nanti Ka'bah juru-juru kunci Ka'bah. Lah hebatnya Islam itu kalau terangkan malah. Ketika Islam menang, ini udah dapat di Mekah, ritual yang salah ini dihilangkan. Tapi nak itu dihilang, no Islam welek. Akbar, mergo wong pikir-pikir seputar Ka'bah itu iso mangan disare daging, sing dipangan, sing apike ilmu yane dipangan Abu Jahal ya. Walhasil lu tak medit-medit Abu Jahal orang arah lolosen, kalau dipangan kafir tetap nopo. Akhirnya si perasaannya tetap manfaat teng Masakinul Haram, teng apa? Masakinul Haram. Akhirnya orang-orang miskin di seputar Haram mendukung Abu Jahal. Mergo tiap tahun ana pesta unta, pesta tapi. Bareng Islam ngaramno sirik, Nabi netepno haji. Terus ning dene Islam dirubah Ja'alawahul Ka'batal Baital Harama qiyamal linnasi wa syahrul harama wal hadiyah wal wala. Iki hebat Islam. Sing dilangi ciri ketok. Soal pesta terus. Mumpama tak pestane dilangi mesti wong kafir Mekah ngomong Arab mending jebule Muhammad tapi Abu Jahal. Mergo zaman Abu Jahal do mangan daging, zaman Muhammad garingan. Jadi yang dilangi namun ciri ketok. Tapi tradisi pesta, tradisi hadiu,
Diteruskan disebut al-hajj wal qala'id. Jadi di era Islam disebut al-hajj wal qala'id, ning zaman jahiliyah disebut bakhirah, saibah, wasi. Nah, saiki kata aliran sing ngilani sirik, sak pestane gila-gila medhit wae kira paham. Jadi nak ana setajen sesat ngilangi setajen to. Setajene tetep jenenge maliran to tatak. Nah, kok ilang kabeh dadi medhit. Dan dia tadi misalnya sing konser dangdut nyembelih sapi tanggane jadi perang. Lho sing mujazah titik kuru. Lha iku ora lucu. Akhire wong kan muni ngene lho, nak dangdut lu nyafaati tangga do keduman iki mujazah kok malah titik kuru. Artinya ada tradisi kebenaran selalu bawa kemiskinan kan. Nah itu jangan sampai orang-orang itu jangan sampai kebenaran sing membawa apa? Kemiskinan. Mana sama nak foto Quran terus urut. Jadi dulu neng era sesajen disebut Masya Allahum Gafiratiu wala saibati wala wasilatiu wala. Neng era Islam dibilangi kiri ketok, tapi tradisi haji wal qala'id masih. Jadi disebut Ja'alallahul Ka'batal Baital Harama qiyamal linnasi wasyahrul harama wal hadiyah. Dan keilmian begini ini yang diteruskan Wali Songo saat di Indonesia. Jenis grudak-gruduk kumpul-kumpul mangan bareng itu ada kuno, ada budaya itu kuno. Itu disebut sesaji. Kami disebut apa? Era Wali Songo sing dilani sirik ketok. Saiki disebut ibu kota lilan kota sakuran, tapi tetap ono BTS, tetap ono gaji. Semangatnya tetap kiai, ini sing gaji ngapain tetap kiai, dari foto. Ini sejarah kuno. Ya ora mungkin dong, pulau itu kalau selawatnya anak kiai, saya bilang pulau kiai, ibu pulau itu rata kenal seneng mangan lah. Tapi paling apa? Motor kiai ini sedikit cakar pun. Wong pulau itu pun sering matur, penting udang pulau nggak banget. Jom, kue itu jarang mangan enak. Buat aku kayak tak ada. Wah, gue tuh neswas kue enak. Sing luyane jenengan lebih pulau tembusan. Tetapi kalau manuk kita biasa tembusan ngarai, pasang tak mengaji tembusan ekor. Nah, jadi untuk cakar temberai ekor. Dan ini penting, harus dicatat dalam sejarah. Ya, makanya ini harus dilatih. Peralihan sirik ke tidak sirik itu jangan sampai menghilangkan unsur kemanusiaan, terutama acara-acara pesta, masa di luar. Makanya tentang haji yang perlu dicatat. Tentang haji jenis sedekah itu aturan sing pakem. Sampai mengatur dua pulau ini pas ekrom, ini tenggene sabuk ekrom, itu tak kayak duit kata. Orang yang tidak sadar kan mesti diapal wiridan itu Allah baik Allah malam baik. Sebetulnya aturan di Quran itu sorry, artinya sorry itu tidak implisit, memang eksplisit betul. Di Quran itu sorry sekali. Aturan orang haji, termasuk wa'atimul barisal fakir, wa'atimul qani awal mu'tad. Orang itu sekali haji harus punya mental Islam, dia akan memberi makan orang yang kurang. Baik yang kurang itu mentolo jaluk maupun wong kurang sing ora mentolo. Jadi itu sudah aturan. Makanya kalau orang-orang alim haji sing lomo mesti sing waras nih. Iku mesti satu. Mbok tawako kita karena itu standar. Bukan sekedar wiridan, di Quran sorry, termasuk aturan haji itu ada wa'atimul barisal fakir, wa'atimul qani awal. Tapi kita kadang lupa wiridan itu segede mesti terak karuan. Lah nak kuwe wiridan seorang lomot medhit iku kalah be Abu Jahal. Kalah be Abu Lahab zaman iku Mekah makmur. Mergo tiap musim haji ana pesta daging nggih. Lha iku hikmah Islam terus. Lah wong mergo Kanjeng Nabi ngerti nek Islam medhit-medhit dua piye ora kok walhasil akhirnya tiap pelanggaran sidang itu nyebleh wedhus. Dadi nek ora iso dipaksa apian yo dipaksa ngono wae. Iku hikmah kena apa tiap keliru kon bayar apa? Buat sing medhit-medhit tetep bayar, Pak. Lah nek ora lomo alami kan kudu dipaksa. Wah, dipaksa ana di level gak sah lagi. Murut nek tantang rasa murut. Eleng tolong gua bisa melayang gak sah mikir. Tapi sebetulnya tanpa dipaksa pun aturan haji itu begitu. Ya coba sampai baca di surat haji. Ini kita sampai taktik, ngaji ini jadi taktik. Wal budna ja'alna lakum min sya'airillah lakum fiha khair. Fa idza wajaba junubuha.
Wal budna artinya untuk ja'alna. Jadi masalah ibadah haji itu yang dibahas termasuk pesta makan. Wal budna ja'alna lakum min sya'airillah lakum fiha. Mergo ibadah haji versi Islam itu hanya menghilangkan kesyirikan. Dari ibadah haji yang dulu syirik tapi perlu pesta. Penuh apa? Pesta. Yang menguntungkan orang miskin juga. Nah nanti pesta ini dihilangkan maka Muhammad ketane elek Muhammad dibeli lomo Abu ya. Jebule istri Ghosa Mujadah Kubro iku luwih nyiprat konser dang. Soale sing ngundang konser dang itu lomo nyembelih wedhus tanggane kecipratan. Lho sing ngundang ki Mujadah kan. Dia terus apa-apa kan jebule lomo ngabangan dibangun ati. Kowe gelem Islam dadi terang. Nah, gelem ya monggo. Paham ya? Dan makanya di surat haji itu perkataan itu alamar ya kaum libai matil sampai orang keterangan yana lalu alumu hawalasi mau hawalasi yana itu takwa apa? Guru kulo, itu termasuk fatwa. Sanisi KPIH Indonesia itu hampir semuanya fatwa, kecuali tamat tuh sudah tamat tuh. Ini kurang fatwa ngawur, tapi benar. Haji ekspor itu luwih afdol timbang tamatut timbang kiron. Ulama paling dulu yang ngakoni yen ekspor luwih afdol timbang tamatut timbang kiron. Tapi ulama saiki gawe, selama standar takon ke tamat. Mergo haji ekspor haji wong medhit. Paham nggih? Ekspor artinya ngedari bekem. Jadi afdol tapi medhit, paham nggih? Afdol tapi apa? Coba gara-gara bayar jam. Berapa ribu orang Mekah yang akhirnya mangan daging? Berapa juta muslim Indonesia yang kekiriman apa? Akhirnya ngelarin mafia-mafia pedagang pedus ini maktab-maktab nih dan sebagainya nih. Sehingga Allah yang kiai fanatik, mau kayak aku tuh curang pedus di jalan pasar kakwati. Nah tinggi era fanatik agar bayar duit dan pun dan lebih tidak bawa pedus bos. Ini ku sejarahnya kuno karena haji sebelum Islam sudah identik dengan pesta daging. Mulanya di negara Islam masih begitu. Faman tamat ka'abil umroh ilal haji, faman taysara minal haji. Aturannya mesti bayar daging. Nah dulu Nabi gimana? Faman belok tentara. Ketika Nabi pertama mau ke Mekah dan kemudian menjadi muhsor, wong kaji gak tidur, wak lara hati, kecewa. Dulu kecewa, cara Islam malah diwajibkan bayar daging. Fakih Fuksir itu nggak mamat Tesar, Rominal. Mau orang itu kaji, balik tetap diwajibkan sebelah. Jadi, ini boleh berdus atau untuk itu sesuai tingkat pelanggaran ini. Ini bukan Islam. Jadi, Islam boleh bisa dinyatakan muat itu kemudian kamu. Dan ini semua kajinya apalagi ini. Ini jemben ajaran haji. Buat fatwa konsan, ya, sah. Diniati jatah masa dinul putusan dilatih bahwa untuk kita sah itu harus ada unsur maliyahnya. Misalnya puasa sah bergantung zakat fitrah. Buahnya semua ibadah waktu pun sahnya banyak mengandung ibadah amwal. Misalnya ganjarannya puasa gantung sebelum disit fitrah. Sama haji juga menggantung setelah bayar. Itu hebat Islam. Kata ini usum, wong soleh mesti itu apa? Model. Itu nggak bisa. Lalu lewat ngaji ini sama dulu. Lah akhirnya karena banyak daging banyak pesta, masjid haram itu ramai. Karena yang jadi panitia semangat. Mereka gadis, nopo ya. Lah kalau ibadah haji jariah tidak di panitia orang semangat. Itu pentingnya ibadah saya. Mulai kalau seneng. Kalau panitia KPIH terus cepat ngemel gitu, gara-gara ngemel itu semangat. Fakir, cara ngemel rasa semangat. Akhirnya masjid haram pantangan, mereka tukang apa? Itu mulai dulu sejarah kuno. Lalu diceritakan tentang Siswalu, wa qalu hadhihi an'amu wa hartun hijrul la ya'buha illa man nasa'u bisa. Pas musim haji mereka pesta daging. Cuma ada hasilnya mereka. Yang boleh pesta daging-daging enak itu orang-orang yang telah ditentukan. Jadi itu saja nanti kak punggawa-punggawa. Era Islam dibalik.
Era Islam sing wajib pendapat itu adalah Masjidil Haram. Itu orang-orang apa nih? Malah era Islam diwalik tenang, misalnya kurban. Kurban itu kan dibarengkan musim haji. Artinya nyata, nak sing masjid dipaksa lewat bayar jam itu nak melanggar wajib bayar. Nak sing lomo diharapkan kurban pas asridin. Niki ketok sejarah dari Kulon itu bener. Artinya terus Islam sampai jahiliyah yang foto. Segilangi sedikit tok era jahiliyah anak haji yo pesta daging. Era Islam yo pesta daging yo itu mergo musim haji bareng kalian asrul hijjah. Berarti bareng kalian ayamun nah. Bareng kalian ayamun nah. Jadi era jahiliyah yo pesta daging, era Islam yo pesta sing dilangi sedikit tok. Ya, sing dilangi namun apa? Sedikit tok atau format-format hajian. Dan ilmu ini yang dipakai wali-wali yang di India, di Cina, di mana-mana. Itu kalau menghilangkan satu tradisi sesajen, itu masih diganti. Bentuk makanannya masih diganti. Yang dihilangkan bentuk sirik. Rian nggak sesajen, bah, pamit, bah, ini kami jenengan, ini sesajen. Barang Islam, bismillah, wa ala rizkillah. Tapi sajennya tetap, artinya pestanya apa? Tetap. Malah ini juga peringatan, makanya kita tidak usah ngikuti mazhab-mazhab yang aneh-aneh. Misalnya makanan yang disajikan mirip sesajen itu haram atau sirik. Ini mazhab aneh, mazhab apa? Aneh. Maksudnya mazhab Arab sejarah, mazhab apa? Aneh. Artinya benar tapi aneh. Dalam Islam tidak begitu, cuma gampang itu haji. Haji itu yang dihilangkan bukan secara dirinya, tetap. Cuma tidak disebutkan sirik, tapi disebutkan tahu. Tapi masih ada pesta daging. Ini disebut al-hadiah wal kolak. Sudah ada al-hadiah wal kolak, berbarengan ayamun nafri. Ayamun nafri artinya apa? Pesta daging. Mereka dino idul adha. Iku wae nganti 4 hari. Jadi tanggal 10, 11, 12. Cuma di Jawa ada nyali kalau tanggal 13. Tidak kesalah, tidak keberapa. Tapi seadanya kan masih ada ayamun nafri, yamun nafri dan ayamun tasri. Artinya ya ada uang larat mengani daging ora ada 10 kok nanti pakai dino, paham? Kalau gendut terus. Ini gue yang sampai nih bab haji dan surat haji itu sampai detail sekali. Wal budna ja'alna lakum min sa'irillahi lakum fiha fadhkuru ismallaha 'alaiha sawaf idza wajabat junubu faqulu minha watibul qani'an apa wal mutar itu detail sekali. Dan selalu aturan mainnya wa'atimu kasih makan. Nah karena ada pesta daging tentu melibatkan pengadilan disebut sikoyatat dan sebagainya. Walhasil akhirnya gemerlap bahwa panitia Ka'bah itu orang-orang suci karena plus nolong orang miskin menjadikan mereka sangat yakin luwih utama dibanding Muhammad sampai Ali sing trimo gembel. Akhirnya Allah suka layan tahu nama poin. Bareng Kanjeng Nabi menang menguasai Ka'bah format haji di desain tauhid, tapi pesta daging diterus. Tentu dengan desain Islam ini ku sebagai jamnya orang yang salah. Plus itu nomor adha yang tanggal 10 nomor Dzulhijjah. Kami ini terakhir tentang Ka'bah. Mulanya kula nuwun lah, jenengan siapa saja yang haji itu jangan berlebihan tentang Ka'bahnya, berlebihanlah tentang imannya. Ini ada teori alladzina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillah kama liman a'zamu darajatan. Berlebih saat sama ibadah itu berlebihlah melatih tauhid. Jangan geger urusan ngabu hajar apa tahu, tapi tauhidnya yang harus dikebalkan, ini dikuatkan. Karena kalau tauhidnya tidak kuat, kamu kayak Abu Jahal. Karena Ka'bah semuanya nawang Abu Jahal, wong paling suci, tahu uripin nawang Ka'bah. Mungkin Abu Jahal tahu uripin dan sendiri apa? Tapi dia tidak dengan iman, dengan kesirikan, plus bisnis, plus apa? Ini makanya kalau haji itu kita memang sadar Ka'bah itu tempat yang terhormat. Kita menghormati Ka'bah. Tapi sebagai simbol usul ilallah. Bukan Ka'bah sebagai apa Ka'bah. Mulanya disebut sa'air. Sa'air itu simbol, paham ya?
Sa'ir jamu syiar artinya apa? Sinar. Bukan berarti apa Kak? Ada tidak apa nanti kebanjiran barang atau macam-macam berjalan macam-macam. Ini terakhir surat Al-Baqarah nerangno tentang posisi Ka'bah dan posisi Sikoyatul Hajj wa Imaratul Masjidil. Bukan ini bahasan dia. Waskur yauma hunain. Waskur lan iling sira kabeh yauma hunain. Lakon nasara kumuwa. Lakon nasara teman-teman gawe pertolongan untuk sira kabeh sapa Allah fi mawadina ing dalam pira-pira kesempatan. Lil harbi maring perang, kasih rotin ingkang akeh. Kabar dilembab ini perang Badar wa Quraisy dalam perang Bunde apa? Wa Nadiri lan perang Nadir. Waktu lan ilinga sira ya makune ing dalam peristiwa Hunain. Hunain itu wajib itu jurang ben nama kapan antara Mekah wa Taif lan Taif. Yauma kita iku. Dalam dinane meranginya sira kabeh, kowe merangi di ing dalam ikilah. Yauma Hunain kawa dina ing kelompok awake. Padahal kita temukan kabeh di Syawal ayat dalam Syawal sanata taman ing dalam tahun. Kita ada kum ing dalam alikane gawono kum ing sira kabeh kok kasro hukum apa aki sira kabeh. Lapat ibadalan yaum. Fakul tum mengucap sira kabeh lan nubla bel yaum amikilatin. Lan nubla ora bakal den kalahno kita. Ampun salah. Lan nubla ora bakal den kalahno kita al yaum ing dalam iki dina mikilatin. Kronos Wakanu lan ana toko sahabat lan ini sahabat dari Nabi Ibu isnai asar alfan ini rolah dari. Lawal kufar lan ana toko kufar ku arba ta'ala dari patang. Salam tubni mongorane mungkin aku salam tubni mongorane mungkin no apa kasro hukum. Teori iso bantu apa kasro hukum angkung sak sira kabeh sing ana kita. Wa dapat lan kecil ilang ali itu ngatasi sira kabeh apa alam iki. Bima rahuban serta ini sembari Arab. Mau temai mas Dariyah dan mas Dariyah. Ema Arab Habiyah sekecil serta ini sembari Arab. Saat tidak sekecil sembari Arab. Salam tadi mongko ora metu sira kabeh makanan ing tempat. Tatma inunakang tenang sira kabeh ilahi maring makan. Disi dadi makrono banget perkara lasiko kang nepi apa makum ing sira kabeh nal khofi saking rasa wedi. Semawale kemungkonuli mungkur sira kabeh rugi nafale mungkur kabeh hale lari berkiri-kiri menjadinya tegese kan sira kabeh. Wasa batalan tetap sopan Nabi Nabi sallallahu alaihi wasallam ala bakhlati ing atase kontane Nabi al-Baidoa ingkang putih. Wale salah ora iku kono iku mau sedan Nabi iku sapa wiru abad saliyane saya kabeh ning hauje Islam. Wa aku sebenarnya aku sebenarnya. Kota aku sebenarnya aku itu nyekeli diri kaki lawan kendalinya kontane. Semaan dalam ngolong ini nurono sapa apa sakit atau ing ketenangane apa. Cuma minat tahu tegese ketenangane apa. Diturono ala rasulihi ngatasi utusan Allah wa ala mu'min. Lan ing ngatasi wong mukmin. Para dumong padha balik sapa mukmin lan nabi bareng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lama natas mangkane undang-undang mukmin sapa lakukan saya tak ini lagi ini nanti. Wa qatalan padha perang sapa al-mukmin. Wa jalan nurono sapa Allah sing kan kira-kira pasukan lan karo kang ora ningali sira kabeh ing sini malaikat lan malaikat. Wajar kalau minta sapa wala dina kafaru ing wong-wong sing kafir. Bilkot nih lan tempatane wal asli lan dakwah. Padahal kita mengkono kafir jauh kafir ini jadi wala wong kafir. Semaya tuku mengkono ini berarti sapa Allah berarti dari kata ini harus mengkono kejadian alamat mata wong ya tahu kan ana sapa iman ini saking para sahabat sing mlayu. Di Islami utawi minimum sange wong kafir ya. Bin Islami lan Islam. Wa ghafurur sing akeh purane rahimun terakhir. Ini termasuk jumlah mutarik ini kalau terang. Ini di masalah tauhid kalau terangkan ini. Ini menjadi pengertian di para jamaah peneliti. Ada sebuah hadis. Ini hadis betul. Dan di kanjeng Nabi tidak ada zat yang mudah tersinggung kayak Allah. Jadi di dunia ini tidak ada zat yang mudah tersinggung kayak Allah. Karena Allah itu mudah tersinggung, maka Allah itu sangat anti, sangat benci sama kemaksiatan. Baik itu maksiat yang zahir maupun yang laisa ahadun azyara min Allah wa lidzalika harramal fawahisha ma zuhara minha wa ma nafah. Ketersinggungan Tuhan ketika Nabi dimulai kalau Bani Adam melanggar aturannya.
termasuk aturan bertauhid. Aturan apa? Misalnya yang dalam satu kejadian. Biasanya sahabat itu mau 300 musuh wong 1000 menang. 1000 musuh 3000. Karena iman, karena apa? Saiki waliah. Wong kafir jumlahe 12.000. Wong sahabat jumlahe 12.000. Pinten? 12.000. Wong kafir jumlahe kok 4. Harusnya para sahabat sebagai mukmin iku ora iman dhek Allah. Imane dhek apa? Kali ini yang perang Hunain mergo sahabat jumlah 12.000 ngadepi wong kafir mau terima patah. Akhirnya para sahabat tergelincir secara tauhid. Tergelincir secara apa? Lalu level yauma mungkilah. Wah, perang ini ya perang arah kalah. Mergo jumlah 12.000 musuh. Tapi dengan cara berpikir, cara akidah demikian, dia sesat. Pengesannya tertinggung. Kowe itu iman kok, balik lor. Ini iman orang mutu. Iman berudus jadi orang tua iman apa? Akhirnya Allah tersinggung, malah diparingi kalah. Diparingi apa? Kalah. Akhirnya rolah tewu kalah bepatan. Mergo zaman semangat perang ora krana tawakal di Allah, krana jumlahnya ya banyak. Ini jenis ajabatkum. Apa paling gampang tersinggung? Pertama sama yang mukmin. Mergo orang mukmin kan kontraknya sudah dengan Allah, sebeli gledek. Karuan wong kafir. Wong ora hubungan dengan sinten Allah. Kalau bolak-balik cerita tengah sini, itu sami dalam ceritanya Nabi Musa. Nabi Musa saking rasa parke pangeran, loro untuwe lapor pangeran. Ora urusan umat, ora urusan penting, loro untuwe lapor napa? Gusti untuk terlalu sakit. Mbok kaya obat. Walhasil pangeran tengen resep sapi, kemeke napa? Jadi dia pengiran harus ngene sampai mau gunung iki mek suket iki kunyah omah. Mumpun ora nurut orang gunung ketemu suket iku dikunyah. Suatu saat Nabi Musa untune lara meneh. Gak konsultasi dengan pengiran. Langsung mau gunung itu dikunyah tambah lara. Tambah lara. Protes. Gusti ini kan sesuai resep dari sini kan. Saya pakai suket yang sama dengan prosedur yang dari pengiran sama biye, itu tidak percaya aku, saya percaya itu. Ya kok nggak kemarin aku kesan, kemarin kan apa? Apa itu paling mudah tersinggung? Saat seorang mukmin melanggar aturan, termasuk aturan menyalahi tawak. Lalu kalau rasanya, lalu kalau nanti saat ini maju ketelok kiai di umat, pantangan tenang, kalau senang di umat kesana luar, saya bilang. Biasa mawon artinya ya kurang mulang yang terhadap perintah Allah, mulang tenanan yang terhadap perintah Allah. So mari loro hati. Selain itu mari atur yang merah kena dijak. Ngaji apa semangat, masih terang semangat itu sini ya itu apa? Imane tak patah, imane apa? Karena Allah itu mudah tersinggung sekali. Masalah itu sensitif sekali. Itu pernah di dalam cita-cita yang ada di kitab Kisah Israiliyat. Ada seorang abdi, dia urut-urut ibadah nanti mati. Nanti mati, akhirnya dia ada pengiran di luar suarga. Kita tahu ada pengiran. Kue roh gabung di suarga. Mungkin itu sudah selayaknya saya masuk ke Pak Rasulullah itu ibadah terus bersenat emak. Kue roh, awang di suarga itu sulit sih. Selamat sih. Lalu tak susah ini juga berangkat. Ya paling walau pulang. Umpama ibadah, paling banter tahu pakai suarga walau pulang. Ibu umpama ibadah. Jadi walau pulang tahun, banding walau pulang. Lah nak suarga itu selamat. Ya artinya rakyat bersyuku, beribadah, semua walau pulang. Ibu enak benar. Sementara ibadah keliru, mereka percaya amal, itu tantem dan rokok. Mereka Allah sangat tersinggung, di mana orang yang yakin amalnya timbang fadli Allah Subhanahu wa ta'ala, timbang rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Soalnya orang cerita, wong urip-uripe ora tau bener kan. Pisan ora bener. Mau bener pisan mergo dene yakin gak tau dana Allah iku sartis, Allah wae Pak Polisi, paham ya? Ora bayangno Allah tukang audit, tukang integrasi, kaya Allah gak kaya KPK, ora kaya Pak Polisi tukang. Kok keyakinan ini awal tapi.
Walhasil karena rata wabik belas, ini lebih rokok. Wah, ini rokok diwokong, macam-macam. Dia itu mau tuh, ya Allah, kalau kepengen ketemu jenengan. Suatu saat kita tidak ketemu. Karena ketemu ke Allah, Allah kok dari teman. Pulau kecewa, salah juga berarti. Pulau itu sahulen pulau yakin menang dengan wabi. Pulau dari kota nanti nyampe, pulau belum benar-benar rokok. Akhirnya pilih suarga. Pilih apa? Itu menunjukkan betapa yang namanya husnudzon sama Allah itu hal yang paling prinsip di atas prinsip-prinsip ibadah ini. Karena sebeman sampean mamang kata putih tombol tawar, bener tawar, semua anak toko, buang pelan-pelan. Itu yakin. Kan bukan karena buat-buat untuk yakin. Ini aku ini kata ulang, gue sering katakan gue jangan nyebut, apa sih? Nyari mesti bener apa itu. Tapi wong kan mesti ana salah. Pengiran mesti ana sepurane. Lah nek sak gede-gede ini salahku gede sepurane pengiran. Apa? Kowe ku mukmin ora bener. Manusia itu sering terjebak pada dirinya sendiri. Misalnya kok dosa ku akeh apa iso mlebu swarga. Sing enggak ada penelitian dalam Islam itu dosa ku akeh apa iso mlebu. Sing ana itu dosaku gede tapi luwih gede rahmate Allah. Dosaku gede tapi luwih gede sepurane. Harus begitu dalam itu. Sekali sampai cara berpikir salah, ini kok Allah tersinggung. Walidzalika harramal fawahisha fa zuharuha wa apa? Sebab itu Allah mengharamkan betul satu kesalahan sedikit pun termasuk kesalahan batinnya. Ini itu kesalahan ini gerjeti hati terhadap Allah Subhanahu wa taala. Lupa di Nabi dia salah. Sampai kaji Nabi nanti cerita di orang Israel, foto-foto pinter. Sing kakake iku soleh karuan, kebiasaan ibadah. Sing asline budi ora karuan. Suatu saat ditakoki kakake, "Dek, kowe itu kapan tobat?" Tiap ditakoki mending ngene. Dakni wa rabbi. Itu urusan kowe pengiran. Dakni apa? Niki hadis tobat. Suatu saat wong itu padha-padha mati dari kanjeng. Sing beling iki lebih waktu luwih cepet dibanding ibadah terus. Tidak kok pengenan Gusti kok sakit. Saya itu mati ya, tapi senangnya aku raka ruang. Kalau yakin aku apian. Kowe ibadah oleh juri dan aku rapian tenangan. Jadi orang mati ibadah dan penuh juri. Karena kalau termasuk ulama nak sholat itu rada ngawur. Supaya itu manfaat lo jatah umur pengeran family. Itu lalu ya rapat itu maknina, ya rapat itu dilogik. Karena kadang kita ini benar tapi setengah curiga. Misalnya maksud maknina, maksud pasai, maksud benar. Mungkin orang ini kasih tahu ke Allah. Soalnya Allah nggak api ya. Oleh maksud benar tenanan, tapi kalau setengah curiga, nak rapiat, apa rano? Jadi kalau salah tak jarang. Tapi kalau betul jauh-jauh aja tengah sih kalau anak pulau sering protes kalau nak lucu. Kalau lucu kok tidak benar dia. Berbeda ya. Nak boleh sih benar nak perasa. Ini waktu sejarah. Kalau ulama memang boleh, kalau tidak ulama tidak boleh. Kalau yang kalau dulu sejarah panjang tentang itu. Ada seorang wali, ini cerita tentang ilmu langit, ilmu roh. Sang multazam dungo, ketemu ilmu multazam lah tempat multazam. Jenenge wali kan ora mungkin jaluk wedhus sapi, pantes wali aja lebih dari pengen. Alhasil di dungo ya Allah kula namung jaluk satu permohonan. Ini ku nyuwun ditegur boten ate maksiat jenengan. Wong kula niku boten kepengin maksiat jenengan. Jawabe Allah nak kira tahu salah, sifat ghafur kurang nganggur. Artinya fa'aina adu ghafur. Kapan saya bisa melakukan sifat ghafur saya? Nak kira tahu. Artinya Allah ya jadi pilih, tapi ya ghafur ini kita pakai semua. Kalau dorong minggu kan nganggur sing nopo.
Ini penting kalau aturakan karena sekarang itu ada krisis husnuzon itu. Wong ibadah tenanan perkara tengah curiga. Nah, Allah rahmat. Itu gawat, kenapa? Siapa rokok? Mulanya mulai ngaji itu. Lalu wonten wali macam sejarah. Orang yang wali istighfar yang satu, orang yang bisa lupa yang punya di pulau. Orang yang mana istighfar bisa. Saling itu awak kita pakai hasil, tapi kalau kan itu tidak bergerak itu aku. Itu banyak. Wali-wali lama itu. Terus nomor 2 menjaga konstitusi hukum. Kalau semua orang itu wujudnya bodoh dan benar, misalnya wujudnya telu, ya kumur, ya buat bakso tangan. Kabeh standar. Nanti itu dikira wajib. Dan itu resiko bagi Islam Allah. Ini. Misalnya semua orang itu wujudnya benar, sunat. Terus sunat. Artinya tak sunat ya, bakso tangan, ya, istinsa dan sebagainya, mado, istinsa sempurna. Nanti dikira itu aturan wajib dalam Islam. Mereka tak dunia anggar Islam dunia ini. Akhirnya orang yang apa Islam itu repot. Repot dengan Islam. Udah suwine rabar. Berhubung waktu yang mudu kaya aku dapat itu Pak. Jadi memang harus ada ulama yang jaga konstitusi. Kalau aturan pakem itu tidak harus. Sehingga harus berpelaton wajib. Makanya di hadis-hadis pun Nabi ya bingung. Nabi itu kalau wudu itu kadang sempurna. Yo. Mat-mat itu. Kadang dia orang, pisan-pisan kok. Kadang sahabat tak. Ya Rasulullah, kemarin begitu, sekarang begini. Dari Nabi, dan umat itu kan. Arab tu ala ukri dan umat. Aku rakon pengen umatku rakon. Ini penting kolaborasi. Jika kalau ulama itu memang harus perlu jaga konstitusi. Kalau yang sunat tetap sunat, yang wajib tetap apa? Kalau ulama itu kalau khusus, kalau atas-atas lakoni sunat, nanti orang kira wajib, Pak ya ini yang kudu. Nah, Pak ini orang kan, ya tua wajib ya, dicatat ya. Nah ini penting, tapi harus ikhlas ya, jangan karena kagelan, jangan karena malas gitu. Jangan karena apa? Mas. Akhir ikhlas mesti baru kamu nanggatin kudu. Akhir ikhlas mesti apa? Lalu ini malam kalau nanti cerita, sore kalau cerita, malam nopo. Walhasilnya pulau jam 3 timbang tangga. Kus anak pulau nu orang-orang saya cimari, mungkin dengan pulau tak sakuran bermatri. Ya aku tekos tidak. Kadang saya mau mati, kus mungkin nyolati 2 pulau. Ya nak sempatan, arah itu anak orang. Walhasil aku bertasakuran, orang musola dibeli bersolat. Dan pulau nu jenis dia itu pendiri kata. Dulu kalau sholat, bapak kedua ada di mati kus bae, enggak usah sholat bapak kedua. Anaknya pikir pulau. Lah kok betul sopian, Gus? Ya gunane fardu kifayah nek istilah polis bagian wis cukup. Saiki terapno, aku ora usah apa? Salat. Nyatane nek iki contoh namper nang masjid. Akhire ora ono salat bapak napa? Ngomong tak boleh iki yo gunane ora nak fardu kifayah, anak sebagian nglakoni liyane kan apa? Kok lha wis ora ono salat berarti nek iso apa? Anak iki nyatane ora tersinggung, ya contoh. Saiki langsung berangkat ya. Pulau ya untung, tak perlu sholat. Islam ya untung, karena konstitusi tak perlu kifayah, juga perlu air, ya jalan terus. Hingga paling untung pulau, rasa apa? Umat itu harus dilatih, umat jangan dipaksa untuk melakukan sunat yang berlebihan. Kita ini kadang membodohi umat, melakukan sunat yang apa? Berlebihan. Misalnya aku mau jadi sholat, pantas kiai sholat, pentingan ya pantas, akhirnya tahlilan sih. Wah, tahlilan itu bisa mulai sih, ya pantas. Konsekuensinya kan berat. Lah nak beludus gak sholat, empon, apa? Anaknya tetap pikir dulu ya guyu. Gitu, cocok. Benang cepet ya. Artinya ya gak tersinggung. Bosnya kebuang mereka pulau dihormati, orang penyatanya tak tersinggung. Harus kita latih, karena kalau seragam itu repot. Coba sekarang. Pulau seneng ya, wudhu standar pulau bisa seneng, sholat standar bisa seneng. Tapi konstitusi sholat yang wajib itu sekian. Misalnya rumah nina cukup dikosi subha. Wudhu yang wajib gue selatun tidak. Ini harus kita jaga. Karena kalau tidak, nanti Islam di pedalaman Purwodadi, di pedalaman Bantul Gunung itu. Berat bagi Islam kendaraan wudhu kurang. Boroto, bora, darahnya apa?
Kalau dengan standar minimal maka yang mirip perahu ya sudah ya. Iku kajian Nabi loh. Kajian Nabi itu kalau itu sempurna, tapi kadang-kadang nggak bisa. Kadang takut kita apa ya Rasulullah begini. Wah ajarannya Nabi itu masalah begini, formatnya itu diulang-ulang. Misalnya sholat. Kajian Nabi diimami Jibril sampai 5 kali, kadang 4 kali. Ya bener-bener. Duhur, panglami duhur. Amani Jibril indal bed ad-durrah, kita dapat disamsung. Jadi kemarin Pak Dino, nanti gue soalnya nanti dengan Dino, Ahad malam Senin, cara Jawa Senin. Itu Jibril imami kalau saat ini jam 5 menit. Pokoknya mau didapetin, waktu dulu kan makan, satu-satunya waktu 5 untuk makan kan namun dulu itu ngambil istiwa berarti 12:05 menit kalau jam berapa istiwa. Hari kedua kaji Nabi ngenteni jam 5 menit ke di mana? Nanti jam 7 bertengah di mana? Dia sholat. Ini hari ketiga meter atas. Gue nunjuk, nolak waktu dulu boleh jam 5 menit sampai hampir jam 3. Umpama nanti pasti waktu sholatnya mau jam 5 menit. Uang yakin nanti gue juga mau jam 5 menit. Jika saya setengah loro ya kodok, jam loro ya apa? Mulai kalau anak ulama, olah-olah, ngomong olah. Gue dipikir rapi. Sholat isya dengan Nabi itu nak isya, niku khina jalat as-safatul ahmar. Jadi nak cerono, mereka apa? Atas. Belajar berdiri kita jam 3:04. Nanti dari Nabi sholat niku, sholat ngendikane Sayyidina Umar. Kan saya ini nanti tuh. Turu tanginnya Nabi di ramadhan itu turu tanginnya. Khayna yak kata yak kotul-usul. Kalau saya nanti jam lu. Umar gak kuat akhirnya kepombongan dibuka. Untuk nama nikah bersihnya. Tak ini iso turu wong itu. Kok dia mulai. Jadi Nabi betul jam 2:30 atau jam 3. Khayna yak kotul-usul. Ya betul. Berdoa nanti ngendikan. Umpama aturan berdak bagi umatku. Waktu isya dengan yang ini. Artinya tadi dua kepentingan menjelaskan ke umat kalau waktu isya itu luasnya itu mulai jam 7 sampai jam 4. Andai kan Nabi dulu konsisten sholat jam 7 terus, tentu umat akan menafsirkan sholat isya wajib dan harus jatuh di jam 7. Nah ini ya resikonya kan. Mulai lama lah sampai orang istiqomah. Ulama lagi, lha niku. Kok gak balik ulama. Pada sampean kok ilmu lho. Ya memang begitu. Konstitusinya ulama memang begitu. Itu banyak kejadian begitu. Nabi yang melarang, kemudian dilanggar lagi, melarang, dilanggar lagi. Karena menunjukkan bahwa itu hanya sun. Ya coba, berapa hadis yang menunjukkan Nabi itu tidak pernah minum berdiri. Jadi dinali, dari apa Nabi kami minum sendiri, berdiri, ngaku mandu nih, betina orang Nabi ngopi ya kaget. Akhirnya ya wes ngono ngombe ya, lugu itu sunat, mereka Nabi itu wes sering ngombe lu, ngombe ngadeg, ya orang Arab, orang Nabi ya kadang tahu ngombe. Akhirnya begitu. Begitu juga tentang sholat qobliyah, ba'diyah, tahiyyah, juga. Nah ini beda dengan orang awam di sisi istiqomah karena sana ibadah itu. Yang sana ikut tau orang istiqomah bangunnya yang itu. Paham? Yang sana ikut tau orang apa? Orang istiqomah. Di mana lama itu aku di dunia ada, kadang ngurus mobil, kadang ngurus sepeda motor, kadang ngurus helikopter. Dan abang di uang marah kan lebih berjuang orang diurus. Dan di dunia ada, kadang ngurus iki, kadang ngurus iki, kadang ngurus. Nah ini penting kolaborasi karena sekarang sudah di fenomena. Misalnya ini jujur enggak menyinggung siapa-siapa. Andai kan misalnya minggu jenggot, yang kedua minggu jenggot, tentu orang sakit itu wajib. Sehingga orang kita yang dekat jenggotannya enggak muslim, buktinya ada jenggotannya. Loh karena sudah menjadi semacam konsensus agar orang Islam mesti apa? Berhubung akhir ulama tinggalin orang jenggotan, akhirnya orang raiso nuduh yang orang jenggotan. Mesti orang Islam mereka mereka kiai dewe ra. Tapi tetap kiainya darani sunat. Akhirnya kalau dihormat ke Mustafa, Mustafa itu sunatan. Lho boten iki tenan boten guyon. Saya tetap tahu itu sunat, maka kamu menghormati sing juga tendane nglakoni ketun.
Tapi andai kan semua orang Islam digoten, tentu yang nggak digoten dituduh tidak. Dan itu bahaya kan, karena saling nuduh. Mulanya yang namanya sunnah harus ada yang melakukan, tapi juga harus ada yang menilai. Wong dari awal tadi, lah aku milah ini jalan pokoknya. Jadi betul juga kita ini untuk menjaga konstitusi hukum apa di pulau nak tawaf dengan standar minimal, sholat dengan standar normal. Mau pengawal pulau dan Islam yang standar normal. Bujuk pulau bujuk karuan jadi lah kita waspat ngaji ni dari pulau. Seniru aku, mau aku bagian ini. Ya memang begitu dulu lah ulama. Itu apa lah sholat semua masyarakat. Ulama yang sholat cepat itu terkenal lah sampai tidak apa. Nguapol seperti itu. Ketika kita kok yang nafas, kenapa sholat Anda cepat? Ubah di rumah saya setan. Aku balapan untuk godaan setan. Jadi, nak sholat itu tidak ada bergulat sampai nama. Cuma pakai setannya kebalap. Ya, apa ilmu ni? Tapi sudah lakon ini ilmu. Ubah di rumah saya setan. Diubah. Itu tadi untuk menjaga konstitusi Islam. Sampai saya bayang di tebel sampai jadi pabrik lesen atau apa, jadi karyawan. Karyawan tinggi pabrik Cina adil. Yes, misalnya sampai jadi karyawan nih pabrik tinggi Cina adil. Dengan sholat asar nyolong standar Gus Bahar cukup. Mereka 3 menit. Dan misalnya kabeh kiai sholat 10 menit nyolong itu iso. Artinya ada standar sholat minimal ini penting. Artinya orang-orang yang sibuk iso nyolong waktu karena iso melakukan sholat dengan standar minimal. Meskipun di kondisi normal tentu kita ini ideal sholat-sholat untuk maknai standar. Tapi kalau semuanya standar kan dikira itu wajib. Dikira itu apa? Wajib. Jika misalnya karyawan yang ngapain nyolong sholat, gelap-gelap 10 menit, maksudnya 10 menit konangan. Dalam 6 menit kan, habis kalau geda goreng nyolong sholat dan cukup. Mereka sholatnya standar apa? Minimal. Jadi menurut ilmu ini paham. Mulai rahmat khilaf ulama setelah rahmatan apa? Lalu. Lalu itu rasanya super bisnis ada super jurusan atau sarana katanya. Tapi pulau kiai ini. Ini udah sholat, penumpangnya ditindak. Sholat malah kebal dan cepat cukup. Ya ramangkel, semua petera karuan. Penumpangnya ditinggal. Gitu deh, ya sholat mulai besar, ya besar. War, orang menit kan gak gelok. Coba adegan dia tahunya sholat itu pakai 10 menit. Penumpangnya ngamuk, dia aku. Dan ini cerita ini harus ditiru, cerita ini aman. Pulau tetap hormat siapa saja yang sholat tersebut. Dan orang pulau itu ialah atau imam, resiko, gitu kok. Yang pada pulau itu pulau nanti imam. Kemudian hampir gak pernah ada imam ini. Mereka mulai sadar, ilmu saya itu tidak benar kalau jadi imam. Sadar. Tapi kayak saya juga harus begini terus. Untuk menjaga konstitusi Islam. Nggak betul berbisnis di jurusan Surabaya Semarang, jurusan Sarang lagi. Itu kalau gugur. Seperti masalah Jumatan juga gitu. Kita harus yakin kalau mendengarkan khutbah itu tidak wajib. Harus yakin. Memang khutbah harus didengarkan orang 40 yang sah Jumatannya. Tapi mendengarkan khutbah tidak sahnya Sehingga kalau supir-supir ini mau Jumatan, tidak usah ngeteni pas khutbah, ngeteni terus tak kiamat. Ngeteni tengok apa? Dalam fikih Syafi'i, mendengarkan khutbah itu yang wajib 40 orang yang mendengarkan khutbah. Ini penolong sahnya Jumat. Tapi untuk sahnya 2 rakaat itu tidak bersyarat orang itu harus mendengarkan. Sehingga apa konsekuensinya? Misalnya sampai nyupir jurusan Jogja Magelang atau Jogja Semarang. Kalau tak macet pas khutbah, paham ya? Macet kayak ngenteni di Komas. Jadi masjid ini ikut bawah aja. Fatwa, terus noe. Kemudian terkenal fatwa ini rabar-rabar. Wah. Ya, kalau naik sana masjid, harus Komas. Bapak kirim. Sholat. Nah, dengan masih ada ulama yang tukang Jumatan mepet,
Umat menjadi tahu kalau mendengarkan khutbah itu udah harga mati. Bisa ditawar. Lo kalau sering nak langsung sanging penaruhan apa pas Jumatan nak mandek. Di super translatan. Dia dengar Rasulullah. Jumatan sih, iya Jumatan. Bang Dani saya komat Jumatan. Kalau khutbah nggak boleh. Ya, itu badinya aja gitu. Kalau ulama itu kan perhitungannya banyak itu. Kalau sampai Islam dianggap problem karena mewajibkan Jumatan minimal 30 menit, itu problem sekali. Bagi mereka yang kebetulan profesinya nyupir atau karyawan orang yang non-muslim. Kamu jangan kira kalau kondisi normal kamu itu menjadi standar ibadah, nanti rusak itu. Kalau kondisi kita normal, tidak ada apa-apa di masjid, ya kita pakai standar ideal. Takbir bener, apa-apa ini. Tapi kan tidak semua orang mengalami kondisi yang normal. Sama tak ceritanya, kalau Nabi ini nanti tidak. Ini sahabat kan mau kau ragil, kok belum. Enggak Nabi langsung cukup. Ngomong sahabat kan mendesak orang ini minuman terus duduk ya, nanti ngadeg diumumkan. Hei rukhsatun fatakok baluka. Inna wa yuhibbu antuk taruh kosuhu kama yuhibbu antuk ta'ajain. Kowe kok kudu moka. Apa lu seneng harus koyo dinggo, koyo seneng nak wajibane dinggo. Apa tersinggung nek kayak bonus gak dinggo napa? Jadi inna wa yuhibbu antuk taruh kosuhu kama yuhibbu antuk ta'ajain. Jadi Allah sekalinya kayak dispensasi gak dipakai kenapa Engkau mati anaknya kayak bonus itu begitu. Akhirnya sahabat biasa. Sampai riwayat Nabi itu tidak pernah puasa 1 bulan penuh. Mesti harus semoga. Jadi sahur maksudnya itu. Tapi itu harus semoga. Sama tak ceritani tadi di sini jadi masalah-masalah penting. Mungkin ya bisa jawab orang masih hanya. Artinya hanya lu rakyat dijawab. Uang sing lu mau itu oleh muka oleh rapos. Nah pertanyaannya dia uang sing kerjanya supir. Usah urip-uripen apa? Tapi nak bodoh kan ngomah lho, pas ngomah pas karam moto, bodoh karam moto. Ora enak jadi gitu. Jadi kita ini menghadapi masalah-masalah dia, supir kok wajib nopo so keliru, wong musafir. Boleh ora apa lah kapan nyaur ya wong supir. Orang pekeh kemudian suka aja, terus kira orang baik. Poso tak ada tambahan super. Mbok wajib lo poso mudah. Oh, orang kok wajib lo tak urip-urip. Dapat, ya mosok wong ora tau ning omah bodo-bodo, dapat bodo malah haram nopo? Malah ke ulama malah bodo-bodo kan malah haram. Makanya itu dibutuhkan standar Islam minimal. Hanya Islam minimalnya sendiri. Kita tidak akan mengatakan bahwa yang tidak puasa kemudian mengganti fidyah. Karena dalam mazhab Syafi'i, fidyah itu hanya untuk al-hamil, wal-hurbi, dan orang yang tidak puasa lagi. Wa alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amun apa? Miskin. Orang yang mampu puasa tapi tidak puasa itu wajib membayar fidyah. Tapi ulama kita yang kita ikuti tidak artinya tidak begitu, tapi orang yang mampu puasa dan kebetulan dia seorang murbi menyusui atau orang hamil yang takut anaknya kebusukan, itu baru boleh diganti dengan fidyah. Jadi konteksnya hanya terbatas sama hamil dan murbi yang menyusui atau yang sedang apa? Hamil. Maksudnya orang ngebona supir, orang ngebona apa? Ada ulama yang mengartikan yutikunahu buanglah. Jadi bagi mereka yang tidak mampu puasa, maka puasanya bisa diganti fidyah. Misalnya orang secara fisik divonis medis kalau puasa penyakit apa, itu bisa diganti apa? Fidyah. Juga tidak memasukkan supir. Nah, supir ini masuknya kemana? Dia kategorinya musafir. Musafir untuk rukhsah boleh tidak? Pasnya ngomong pray, pas pada lakan, mesti pas boleh. Nah, misalnya bodoh suci seneng dino, paling banter iso nyaur mau. 5 dino ya. 5 dino sampai sak wulan. Ini penting, makanya ulama-ulama dulu ya kayak Ibnu Abbas, terus saya itu termasuk terakhir saya itu generasi ulama minimalis. Generasi ulama apa? Minimalis.
Ulama apa? Minimal. Ya ini untuk menjaga konstitusi hukum saja. Sebenarnya kalau benar. Kalau yakin nak sholatnya Mustafa wis sempurna timbang sholat pulau. Tapi kalau yakin ganjarannya bodoh. Ya tugasnya memang beda. Tugasnya memang apa? Boleh sampai saya tak berjadi. Andai kan orang Islam kabeh nglakoni kesunatan duwe jenggot. Engko wong kira jenggot mesti divonis Katolik. Berhubung variasi Islam tak duwe macam-macam, wong ora iso ngecap nak sing ora jenggoten kato. Ari baru kae wong sing yakini nak niku jenggot trimo napa sun. Begitu juga masalah waktu poso. Kalau bolak-balik ditakoki nak tenggene musyawarah kasus masalah. Teng Inggris kadang di Saudi 13 jam. Sampai nak teng kutub pratawa Rino terus pasane budi. Pemenang itu geman foto-foto jam 4 numpak pesawat morong sih, gak itu buka. Kemudian batang peralon. Kowe nak jam 5 ning Jakarta, geman foto-foto numpak pesawat morong sih. Lagi tajam lagi buka. Mestinya buka tajam. Kan gara-gara morong sih, waktu ini mundur batang peralon. Karena saya ini diwalik. Uang kau Mekah niku mestine jam 8. Mestine masuk Indonesia itu jam 2. Kurang buka. Gara-gara para Jakarta waktunya cepet patang. Masuk Indonesia maghrib. Itu oleh buka. Matanya ini mau bilang cepet. Oke, kena diakali. Kurang mau busuk. Ternyata yang bisa menyelamatkan ini adalah ulama-ulama yang minimal. Yang melihat cara pandang puasa itu dari waktu yang fisik, yaitu dengan ukuran matahari terbit sampai tenggelam. Tapi itu kan hanya daerah yang kebetulan diliwati khotul istiwa, yang waktunya normal. Sekarang di kutub, tidak ada siang. Kutub utara maupun apa. Lalu puasanya pakai apa? Nah, sing itu kamu itu pakai satu minimal, karena dulu dia sudah bisa menebak makna puasa itu apa, untuk apa, terus kadar minimal orang puasa itu berapa, waktunya apa? Berapa itu dihitung. Pakai waktu paling minimal, pakai paling apa? Sholat di moten. Tadi Nabi itu kalau rukuk itu bikot di khamsina ayat. Misalnya kalau berdiri bikot di niatin apa? Tapi ulama punya ukuran. Tumak nina itu minimal bikot di subha. Nah misalnya kalau rukuk bihaisu tanalu rohatalu robbadaihi. Wah kira-kira itu tangannya. Bisa nyekel dengan itu mau bihaisu kira-kira. Ternyata teori kira-kira itu benar. Ngomong sing secara fisik. Iku nuno-nuno, neku awake rai. Dari ulama ning ya bihaisu ya itu kira-kira. Tadi kira-kira ora kena ngono ae. Ternyata ulama-ulama minimal jadi rahmatan alam ini karena untuk menjaga variasi orang yang secara postur tubuh atau penyakit atau apa macam-macam. Ya misalnya sampai fanatik duit, wong wajib fase. Wong fase itu daerah-daerah. Buat kiai paling pinter, nak wong daerah Indramayu, muni di Indramayu, be khusus itu. Mulane riyen kiai khusus permulaan wong daerah Brebes, daerah Indramayu dipun kakuati. Alhamdulillah. Yo mak balik-balik ya Pak, saya dan Bapak beda. Lah sampean mulang top omah irama ra iso betah. Cara kiai kudus wa kanuna ula inarofi. Oh. Yang betah itu grafika. Itu bahasuna ula ikan apa? Grafika. Tapi itu orang Arab kita situ, orang Arab nak punya Abdul Qadir Al-Jilani. Makanya Habib Habib asegah, nggak ada dengan asakok. Habib Habib tak tahu ibaratnya apa? Asegah. Padahal sudah saling kok. Orang buat protes asakok. Padahal itu anak turunnya Nabi, itu nak meritok, apa? Lalu kadar minimalis. Gampang. Pokoknya kok itu sendiri gampang. Boleh melakukan Nabi, pokoknya kok dekat juga. Jadi kalau saya gampang. Boleh muni dia, pokoknya kok dekat, apa? Dekat. Ya, menurut saya. Kami ulang balik ini. Jadi Allah itu zat sendiri kita tahu. Allah itu zat yang paling tersinggung kalau ada kesalahan.
termasuk terutama kesalahan dalam prosedur tauhid. Ini ku wong sing iman sak niki perang pasukane 12.000 ngadepi musuh sing mung 4.000. Akhirnya wani perang mergo ngandalkan jumlah. Akhirnya Allah diparingi kemenangan. Sementara zaman titik wong kafir akeh perang ngandalno Allah. Akhirnya Allah tersanjung maringi men. Mulane dikandani Nabi ora loncat sing sedang dipuji kaya Allah. Mulane wonten wiridan la uksi sanaan alika anta kama asneta ala nafsi. Allahumma lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika azimi sultani. Allahumma la uksi sanaan alika anta kama asneta ala nafsi. Ya Allah, saya tidak bosan-bosan memuji engkau sebagaimana engkau memuji diri engkau sendiri. Kalau di Quran kan penuh pujian dari Walillahi hamdu rabbis samawati wa rabbil ardi rabbil alamin walahul kibriya fis samawati wal ardi wa huwal azizul hakim. Ini penuh pujian. Nah, padahal kalau Allah itu penuh pujian, kemudian orang ini mengandalkan kekuatan, berarti dia kan tidak sambung dengan Allah, dia muji dirinya sendiri. Mau akeh kalah. Akhirnya malah sama Allah dikasih apa? Kekasih. Semua hukum berjanji kalam ya sallallahu alaihi wasallam. Ya ayyuhalladzina amanu eling nang iman nama musyrikuna anjene teko pro musyrikuna jadi punati. Kodaran tegese kotor ki khub sibadihin krana kotore bandine wong musyrik. Salah satu mongko ora kena marek-mareki sapa al musyrikun al masjidil haram ing kawasan haram. Betul masjid itu maksudnya semua kawasan tanah haram. Elas kudu tegese ora majeng sapa musyrikun al haram ing tanah haram. Rasa abihim sausnya tahun yang miskin dari kila amat miskin dikira tahun sokong dan seperti sana. Wain kitum lamun kuatir siro kafe ailatan yang kemiskinan, fakron tersi kemiskinan. Kin kita itija rotihin, sebab putusnya dagang wong kafir angkum seni siro kafe. Wow bener teori pulau karena komunitas kafir sudah menjadi komunitas bisnis. Sehingga kalau orang musyrik tidak boleh ke Mekah, ditakutkan tidak ada perdagangan. Fakron bin kita itijaratihim an atau kayu ini mau kebakannya mungkin hukum istirahat sopo Allah mufati nangking anugerah Allah. Ini saya alamin bersama sopo Allah. Waktu kenalan teman-teman yang mungkin sopo Allah gum ahla Makkah. Bil futuh atau gum al muslimin mana gum al muslimin. Bil futuh kelawan anane Fathu Mekah. Atau futuhan wal jizya lan jizya. Jika ini serotan ini mirip pajak nopo upeti. Inna wa ta'ala wa alim yang tersingkir sohati yang tersingkir.